Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sangga yang saya muliakan, upasaka panita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, terimalah salam kasih dalam nama Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Suatu karma baik karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan punya kesempatan untuk bersama-sama berkumpul mengulang kembali ajaran-ajaran Buddha melalui pendarasan parita, kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung Dhamma, yaitu dengan praktek meditasi, dan dilanjutkan dengan berdiskusi tentang Dhamma. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali tentang materi di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai dasar-dasar memilih agama. Sebelum memahami tentang dasar-dasar memilih agama, perlu diketahui bahwa sebuah pengertian agama yaitu mengarahkan seseorang dari perilaku yang tidak baik menjadi baik. Kemudian di Indonesia ada satu saat ketika agama tersebut diakui di Indonesia, yaitu di dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada satu kalimat yang membuat kita saat ini diterima dan dapat berkegiatan, berkumpul, berkegiatan dengan aman dan nyaman. Karena kalimat ini, sehingga sampai sekarang kegiatan terutama di wihara dan tempat-tempat ibadah agama Buddha dapat berjalan. Kalimat ini dikutip dari sebuah pustaka yang ditemukan di Lombok oleh seorang Belanda bernama J.L. Brandes, yaitu pustaka Sangyang Kamahayanika. Di dalam Sangyang Kamahayanika terdapat satu kalimat yang menjadi ketuhanan di dalam agama Buddha. Pada saat itu Dr. Cornelius Wower ditanya oleh seorang pejabat pemerintah. Pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apa nama Tuhan di dalam agama Buddha? Yaitu beliau menjawab, Sangyang Adi Buddha. Nah, kutipan kalimat Sangyang Adi Buddha ini diambil dari pustaka Sangyang Kamahayanika. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama ingin memahami ini, ada bukunya yaitu Sangyang Kamahayanika yang diterjemahkan oleh Dr. Budaya Kandajaya. Dan pada bulan Mei, Budaya Nusantara Bali mendapatkan kesempatan untuk ikut melaksanakan lokakarya di Karangsem Buddha Keling tentang verifikasi penelitian Dr. Budaya Kandajaya mengenai Borobudur. Penelitian ini sudah 30 tahun dan ini sebagai verifikasi tentang bahwa alur kesejarahan diawali dari era Medang, Kerajaan Medang yang ada di Jawa Tengah. Kemudian mengapa ini sangat penting? Karena ada satu pendarasan, yaitu ada satu mantra yang ditemukan di kaki Borobudur ya,
lempengan kaki Borobudur itu sampai saat ini masih dibaca ya. Dan ini secara estafet, yaitu dari era Kerajaan Medang kemudian diselamatkan lagi di era Kerajaan Majapahit, setelah Majapahit terus diselamatkan lagi di Bali, tepatnya di Buddha Keling. Ini menjadi hal yang patut kita pahami bersama, bahwa agama Buddha, ya terutama agama Buddha, ada di masa lalu dan hingga di masa sekarang. Kemudian yang selanjutnya mengenai alasan seseorang dalam memilih agama, yang pertama yaitu alasan dari luar, yaitu berkaitan tentang terutama tradisi ya. Yang alasan dari di luar diri yaitu keluarga, yang kedua pasangan, yang ketiga yaitu pendidikan, yang keempat yaitu lingkungan. Kemudian alasan yang kedua yaitu alasan di dalam diri, yaitu mengenai berkaitan dengan pengalaman langsung ketika mendapatkan sebuah pemahaman dari sebuah ajaran agama dan dipraktekkan langsung membawakan hasil. Ini menjadi pengalaman yang sangat kuat, tetapi pengalaman di dalam diri lebih penting daripada pengalaman yang dapat dari luar diri. Nah, itu sebagai wujud kita mengingat kembali materi yang sebelumnya. Kemudian dilanjutkan lagi pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang keajaiban sebelum kelahiran Pangeran Siddhartha, diambil dari Majjhima Nikaya, yaitu Acarya Buddha Sutta. Di dalam sutta ini menjelaskan tentang keajaiban Bodhisattva dari sebelum kelahiran, pada saat kelahiran, dan dari sebelum kelahiran Bodhisattva Siddhartha dan pada saat menjadi seorang calon Buddha. Nah, cerita ini diawali dari seorang khotbah, pengulangan khotbah ya. Ada salah satu ciri khas ya di dalam sutta. Demikianlah yang aku dengar. Ini merupakan salah satu ciri khas sutta yang diulang oleh Yang Arya Ananda. Nah, pada suatu ketika Sang Buddha sedang menetap di Sawati di hutan Jeta di Taman Anathapindika. Untuk sekarang Taman Anathapindika ya, Wihara Jetawana itu sudah bagus ya, karena sudah tertata dengan baik. Cukup ini, di sana ada ganda kuti Sang Buddha, ganda kuti Yang Arya Ananda, di sebelahnya ada ganda kuti Yang Arya Sariputra dan Yang Arya Moggallana. Ini menjadi salah satu hal yang kita patut syukuri bersama, karena jejak-jejak ya Sang Buddha dan para siswanya masih ada sampai sekarang, jejak-jejaknya. Nah, pada saat itu sejumlah biku sedang duduk di aula pertemuan, di mana mereka berkumpul setelah kembali dari perjalanan menerima dana makanan. Setelah makan, ketika diskusi, muncul sebuah diskusi di antara mereka, yaitu sungguh mengagumkan Sang Bhagawa, Sang Buddha, karena beliau mampu mengetahui tentang nibbana akhir dan bisa mengarahkan ya, kemudian mematahkan siklus, mengakhiri lingkaran penderitaan dan mengatasi segala penderitaan melalui moralitas, melalui konsentrasi, dan melalui kebijaksanaan. Maka mereka dapat mencapai pembebasan. Ketika hal ini dikatakan, Yang Mulia Ananda berkata kepada
sahabatku, yaitu teman-teman para tata kata adalah mengagumkan, memiliki kualitas-kualitas yang mengagumkan. Para Buddha sangat menakjubkan dan memiliki kualitas menakjubkan. Dan ketika ini diucapkan, Sang Buddha terbangun dari meditasinya ya, dan kemudian menemui yang Arya Ananda beserta para biku, dan mempersilahkan Yang Muda Ananda untuk melanjutkan kembali tentang diskusi tentang keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh Bodhisattva sebelum menjadi Buddha. Dan Yang Mulia Ananda memberikan sebuah ungkapan, sungguh mengagumkan teman-teman, sungguh menakjubkan kebebasan mereka adalah demikian. Kemudian Yang Mulia Ananda berkata tentang kualitas yang dimiliki oleh seorang Bodhisattva atau seorang Buddha. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan tentang kualitas yang dimiliki oleh Bodhisattva Siddhartha, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang kehidupan lampau dari Bodhisattva Siddhartha. Nah, pada 4 kurun waktu yang tak terhingga atau disebut dengan Asankaya Kappa, dan 100.000 kurun waktu yang sangat lama yang telah silam, di kota Amarawati yang makmur hiduplah seorang lelaki bernama Petapa Sumedha dari sebuah keluarga Brahmin yang kaya raya. Ketika ia masih belia, orang tuanya wafat dan meninggalkan seluruh kekayaan mereka untuknya. Sebagai seorang Brahmin muda, ia mempelajari kitab Tiga Weda, dan tidak lama kemudian ia memahami dan dapat melafalkan kitab-kitab tersebut dengan sempurna. Pada saat itu di sebuah kota Amarawati terdapat seorang muda bernama Sumedha, dan beliau adalah anak dari seorang Brahmin yang kaya raya. Kemudian ketika Sumedha menyelesaikan pendidikannya dan beranjak dewasa, bendaharawan keluarga memberikan beberapa harta karun yang selama ini dijaga oleh semenjak kematian orang tua Sumedha. Sang bendaharawan membuka tempat penyimpanan harta tersebut yang penuh dengan emas, perak, berlian, rubi, mutiara, dan benda-benda berharga lainnya. Kemudian ia menyerahkan seluruh harta tersebut kepada Sumedha dan berkata, "Tuan muda, Anda mewarisi sebuah kekayaan ini yang berasal dari keluarga ibu Anda, ayah Anda, dan 7 generasi leluhur Anda. Anda boleh berbuat apapun yang Anda inginkan. Tetapi keputusan Petapa Sumedha ini akhirnya tidak memilih kehidupan sebagai rumah tangga, tetapi memutuskan untuk menjadi petapa karena alasan sebagai berikut Pada suatu hari tatkala Sumedha sedang duduk bersila dalam kesendirian, sebuah pemikiran terbesit dalam benaknya itu sungguh menyedihkan dalam hidup ini karena tubuhku ini akan menjadi tua, sakit, dan mati. Hanya dengan meninggalkan tubuh inilah aku akan terbebas dari derita akibat kelahiran, usia tua, dan kematiannya. Orang tua, kakek, dan leluhurku yang hanya bisa menimbun kekayaan itu, namun tak sekeping emas pun dapat mereka bawa ketika mereka mati. Suatu hari aku pun akan menjadi tua, sakit,
dan akhirnya mati. Dan karena perenungan ini betapa Sumeda memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan akhirnya membagikan seluruh hartanya kepada rakyat di kota Amarawati. Dan alangkah baiknya setelah melepas semua harta ini, aku meninggalkan hidup keduniawan, masuk ke dalam hutan dan menjadi petapa. Dan tekad Sumeda sebagai berikut: akan mencari jalan menuju pembebasan dari belenggu kehidupan ini, karena setelah mendapatkan izin dari raja, ia mengumumkan pemberian dana besar-besaran kepada segenap penjuru kota Amarawati dan Sumeda mengucapkan sebagai berikut barang siapa yang menginginkan kekayaanku, silakan datang untuk mengambilnya. Dan demikian rakyat dari berbagai kalangan dan berbagai tempat datang mengambil harta Sumeda dengan sesuka hati. Di saat pada waktu itu banyak pemuda yang pada saat itu masih terhanyut di dalam siklus kelahiran, usia tua dan kematian. Dan ada seorang pemuda bernama Sumeda memilih untuk hidup menjadi petapa. Dan pada saat memulai hidup sebagai petapa, setelah memberikan dana besar-besaran kepada seluruh rakyat di kota Amarawati, Sumeda melepaskan keduniawian dan menuju Gunung Himalaya. Pada hari itu juga, setelah mencapai kaki gunung, Sumeda melalui bukit dan lembah guna mencari tempat yang sesuai untuk hidup dengan tenang. Di sana ia menemukan sebuah pertapaan di tepi sungai di sekitar Gunung Dawika. Setelah mengetahui bahwa gubuk daun itu yang tiada pemilik, setelah menemukan gubuk dan tidak ada pemiliknya, ia memutuskan untuk menggunakan sebagai tempat berdiam. Ia lalu membuang busana berumah tangga dan menggunakan jubah serat dan menjadi petapa. Dan semenjak hari itu ia menjalani hidup sebagai petapa dengan tekun. Ia menyadari ada tiga jenis pemikiran yang kurang baik, yaitu yang pertama, pemikiran yang berdasar pada nafsu indria atau kama witaka yang mengakibatkan penguasaan indria. Jadi bentuk kekotoran batin yang pertama yaitu penguasaan terhadap nafsu indria. Kemudian pemikiran yang berdasar pada perusahaan serta berdasar pada kekejaman yang merugikan dan menganiaya makhluk lain. Kemudian mengetahui hal ini, sang petapa mencurahkan diri sepenuhnya untuk melatih ketidakmelekatan batin dan jasmani. Karena keesokan harinya ia meninggalkan gubuk tersebut dan berdiam di kaki pohon. Jadi ada tiga hal penting perenungan dari petapa Sumeda. Yang pertama yaitu ada tiga jenis kekotoran batin. Yang pertama yaitu pemikiran berdasarkan pada nafsu indriawi. Kemudian yang kedua yaitu karena pemikiran ini maka mengakibatkan penguasaan indria. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran berdasarkan pada niat buruk sehingga menyebabkan pembunuhan dan penghancuran dan perusakan makhluk lain. Yang ketiga yaitu berdasarkan pada kekejaman yang merugikan dan menganiaya makhluk lain. Setelah memahami ketiga jenis kekotoran batin ini, petapa Sumeda pada pagi berikutnya menuju desa untuk menerima dana makanan dengan gembira. Para penduduk desa mendermakan makanan pilihan kepadanya. Dan setelah bersantap, ia duduk
dan berpikir, aku akan menjadi petapa bukan karena kekurangan makanan gizi. Alangkah baiknya jika aku menghindari makanan yang terbuat dari biji-bijian yang ditanam dan hanya bertahan hidup dari buah-buahan yang jatuh dari pepohonan. Dan sejak saat itu petapa Sumeda memakan buah-buahan yang jatuh dari pepohonannya, karena mendapatkan satu pengetahuan ya tentang 3 jenis kekuatan batin tadi. Kemudian petapa Sumeda memilih untuk makan dari buah-buahan yang jatuh di pohon yang ada di hutan. Dan kemudian petapa Sumeda terus berlatih, berusaha keras, bermeditasi tanpa henti, hanya dalam 3 postur, yaitu duduk, berdiri, berjalan, tanpa berbaring sama sekali. Dan pada hari ke-7 ya, petapa Sumeda mencapai 8 penyerapan meditatif atau jhana dan 5 kekuatan batin ya, atau apinya. Tentu saja pencapaian ini didapatkan bukan hanya ini ya, bukan hanya dari kehidupan itu saja, tetapi di kehidupan sebelumnya. Petapa Sumeda juga sudah melatih meditasi dengan baik dan mengumpulkan jasa-jasa kebajikan. Nah, setelah petapa Sumeda berhasil ya dalam praktek tapanya, petapa Sumeda melewatkan waktu di dalam hutan dengan menikmati kebahagiaan pencapaian jhana. Ia sama sekali tidak menyadari kemunculan Buddha Dipangkara di dunia ini ya. Pada saat itu ada di zaman Buddha Dipangkara ya, pada suatu hari Buddha Dipangkara diiringi 400.000 siswa datang dari ke kota Ramawati dan tinggal di wihara Sudasana. Pada kesempatan yang penuh berkah tersebut, warga Ramawati mengunjungi Buddha Dipangkara serta mengundangnya beserta para siswa untuk menerima dana makan yang di esok hari. Kemudian mereka melakukan persiapan yang diperlukan seperti membersihkan dan menghiasi kota. Mereka juga memperbaiki jalan yang akan dilintasi oleh Buddha Dipangkara dan para siswanya menuju kota Ramawati. Mereka menambah lubang jalan dengan tangan dan memperbaiki kerusakan akibat banjir, kemudian meratakan tanah yang berlumpur yang tidak rata dan melapisi jalanan dengan pasir putih bak mutiara. Nah, pada saat itu petapa Sumeda sedang melintas ya di kota tersebut, dan tatkala menempuh perjalanan, petapa Sumeda melihat warga Ramawati tengah memperbaiki dan menghiasi jalan kota ya, dan dengan riang gembira. Ini karena terdorong mengetahui bahwa yang sedang terjadi di bawah sana. Ia kemudian petapa Sumeda berdiri dan lalu bertanya kepada warga kota ini, Ramawati, bertanya sebagai berikut: kalian sedang memperbaiki jalan begitu gembira dan bersemangat, untuk siapakah kalian mau memperbaiki jalan? Kemudian seorang warga ini menjawab, petapa Sumeda, telah muncul di dunia ini Buddha Mahatau, yaitu Buddha Dipangkara ya, yang telah menundukkan 5 kekuatan jahat mara. Ia yang maha suci yang di seluruh dunia. Kami memperbaiki jalan ini untuknya dan para siswanya. Begitu petapa Sumeda mendengar kata Buddha, hatinya dipenuhi ya perasaan sukacita
dan terpikir olehnya sesungguhnya sangat jarang dan sulit munculnya sesosok Buddha di dunia ini ya. Alangkah beruntungnya jika aku dapat melayani Buddha di Bangkaran. Inilah waktu yang tepat bagiku untuk menanam benih jasa luhur di ladang yang subur, yaitu Buddha di Bangkaran. Kemudian Pertama Sumedha memberikan permohonan kepada para warga, sisihkan bagi saya sepenggal jalan ini yang saya ingin turut serta memperbaiki jalan untuk menyambut kunjungan Buddha di Bangkaran. Kemudian warga menjawab, baiklah. Mereka lalu menyisihkan sebagian besar jalan yang berlumpur, yang tidak rata dan sulit diperbaiki. Para warga beranggapan perbaikan itu akan mudah bagi betapa yang telah mencapai kebijaksanaannya. Dan pada saat itu Pertama Sumedha berpikir bahwa sebenarnya Pertama Sumedha bisa ya mengerahkan kesaktiannya untuk memperbaiki jalannya dengan mudah. Namun jika ini dilakukan, maka para warga mungkin akan tidak hormat ya kepada Pertama Sumedha ya. Dan sebaiknya Pertama Sumedha melakukan kewajibannya hanya dengan tenaga jasmani saja. Dan benar pada saat itu sebenarnya Pertama Sumedha ini sudah mencapai ya, tingkat ya, sudah memiliki kekuatan batin ya. Dan dengan sekejap saja jalan itu bisa diperbaiki ya. Tetapi karena Pertama Sumedha ingin ya, berbakti kepada Buddha di Bangkaran, akhirnya menggunakan ya, tenaga jasmani yang tidak menggunakan ini, hanya menggunakan tenaga jasmani. Dan pada saat itu ya, genderang ya, tabuhan ya, iring-iringan sudah datang. Dan pada saat itu, momen itu juga manusia dapat melihat ya, para dewa karena kekuatan dari Buddha di Bangkaran ya. Mereka semua mengungkapkan sukacita dengan melantunkan nyanyian untuk menghormati Buddha di Bangkaran. Para dewa dan manusia memainkan alat musiknya masing-masing. Ketika para dewa menaburkan bunga surgawi serta seperti Mandarawa, Paduma dan Koi Lara ke segenap penjuru, manusia di dunia juga melakukan yang sama dengan menaburkan bunga-bunga yang indah nan harum. Pertama Sumedha sangat ya, terpukau dengan Buddha di Bangkaran ya. Yang menatap Buddha di Bangkaran yang terkaruniai 32 tanda ya, atau Mahapurisa. Ia menyaksikan pribadi Buddha di puncak keagungannya. Tubuhnya cemerlang ya, bagaikan emas dan kilauan aura, dan 6 cahaya terpancar dari tubuhnya. Dan kemudian Pertama Sumedha bertekad, aku belum selesai memperbaiki jalan bagian yang berlumpur ini. Padahal Buddha dan para siswa Buddha di Bangkaran dan para siswa sudah mendekat. Dan kemudian Pertama Sumedha memberikan tekad ya, bahwa ketika jalan itu belum jadi dan para Buddha di Bangkaran dan para siswanya melewati jalan, kemudian jalan itu belum selesai, akhirnya Pertama Sumedha ya, membaringkan tubuhnya ya di kubangan lumpur, kemudian mempersilahkan Buddha di Bangkaran dan para siswanya untuk berjalan ya di atas tubuh Pertama Sumedha. Ini sebuah ya, pengorbanan yang sangat jarang dilakukan ya. Dan selain melakukan hal tersebut, timbul pikiran cita-cita untuk menjadi Buddha ya. Jika memang aku kehendaki, bisa saja aku mencapai arah pada saat itu juga. Tetapi Pertama Sumedha memiliki belas kasih kepada segenap makhluk ya.
Dan akhirnya pada saat itu juga Buddha di Pangkara mengetahuinya tersebut dan mengumumkan bahwa betapa Sumedha akan menjadi Buddha ya. Dan pada saat itu juga ada seorang wanita bernama ya Sumita ya, betapa Sumita memberikan penghormatan kepada Buddha di Pangkara, yaitu memberikan sebuah bunga ya sebagai penghormatan. Dan Sumita ini bertekad akan menemani betapa Sumedha hingga akhir, hingga mencapai kebuddhaan. Dan selanjutnya setelah betapa Sumedha bangkit dengan sukacita, posisi telungkupnya duduk dalam gundukan bunga dan ditaburkan untuk menghormatinya. Batinnya dipenuhi kebahagiaan. Para dewa dan Brahma yang datang dari 10 penjuru tata dunia memberikan sanjungan dan doanya kepadanya. Dan kemudian Buddha di Pangkara memberikan sebuah pesan ya, Sumedha yang luhur, teruslah berjuang dan dengan kesungguhan dan ketekunan, jangan pernah mundur, teruslah berusaha, tiada keraguan dalam diri kami, engkau pasti akan menjadi Buddha ya. Dan bahkan Buddha Sumedha merasa sangat bahagia atas perkataan Buddha di Pangkara ya. Para Buddha bukanlah sosok yang berkata-kata yang meragukan ya. Mereka juga tak mengatakan hal yang sia-sia, tak pernah perkataan mereka terbukti salah ya. Dan pasti betapa Sumedha akan menjadi Buddha. Yang kemudian ada beberapa hal yang dikembangkan oleh betapa Sumedha sebelum kelahiran tersebut. Yang pertama yaitu berkaitan tentang praktek dharma ya. Yang kedua adalah moralitas. Yang ketiga adalah pelepasan keduniawian. Yang keempat adalah kebijaksanaan. Yang kelima adalah semangat dalam berlatih. Yang keenam ada kesabaran. Yang ketujuh ada kejujuran. Yang ke-8 ada tekad. Yang ke-9 ada cinta kasih. Dan yang ke-10 ada ketenangan UPK ya, keseimbangan batin ya. Dan ia mengetahui bahwa 10 kesempurnaan itu harus ditempuh dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu merelakan benda-benda luar merupakan pelaksanaan kesempurnaan, adalah parami. Kemudian merelakan ya, mendermakan anggota tubuh sendiri adalah pelaksanaan dari kesempurnaan. Dan yang ketiga itu merelakan pelaksanaan dari kesempurnaan mutlak, yaitu paramata parami. Dan sejak saat itu Bodhisattva Sumedha memenuhi kesempurnaan tersebut dan berulang kali kelahirannya demi kesejahteraan semua makhluk. Dan sebelum kehidupan terakhirnya, ia terakhir sebagai dewa di surga Tusita ya, dengan nama Dewa Seta Ketu. Ia menikmati segala kebahagiaan hidup surgawi untuk jangka waktu yang lama, sembari menunggu waktu yang tepat untuk menjadi Buddha. Nah, dari cerita ya, dari kisah ini betapa Sumedha ya, kehidupan awal sang Buddha ketika menjadi seorang betapa Sumedha ini sebuah perjalanan panjang ya, betapa Sumedha pada saat ya memenuhi kesempurnaan untuk menjadi Buddha ya. Dan tentunya ada beberapa, salah satunya yaitu tentang ya, kesetiaan Sumita untuk menemani betapa Sumedha hingga mencapai pencerahan dan menjadi Buddha.
dan mereka bersama-sama ya di setiap kelahiran. Salah satunya yaitu pada saat terlahir sebagai burung merak ya, di Mora Parita Jetaka itu pada saat terlahir sebagai burung merak, dan setiap pagi dan sore mengucapkan doa dan keselamatan ya, doa dan keselamatan agar di hari itu keselamatan dan keberuntungan dapat terjadi dengan baik. Kemudian di kelahiran selanjutnya salah satunya yaitu kelahiran di Mahasutasoma Jetaka ya, dan ini menjadi salah satu hal yang cukup baik, dan cerita ini masih dilestarikan sampai sekarang dan masuk ke dalam sebuah sastra Kakawan Sutasoma. Kemudian kelahiran selanjutnya kelahiran selanjutnya Betapa Sumita dan Sumita pada saat menjadi Buddha. Sumita terlahir sebagai saudara, dan Betapa Sumita terlahir sebagai Siddhartha. Nah, dari sini saya akan melanjutkan tentang keajaiban kelahiran Bodhisattva. Dan kemudian Yang Mulia Ananda melanjutkan tentang apa saja keajaiban kelahiran Bodhisattva. Yang pertama yaitu Yang Mulia Ananda mendengar dan mempelajari ini dari Sang Buddha ya. Sang Bodhisattva muncul di surga Tusita ya, bahwa dengan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan Sang Bodhisattva muncul di alam surga Tusita. Ini kuingat sebagai satu kualitas mengagumkan dan menunjukkan dari Sang Bhagawa, Sang Buddha. Dan yang kedua yaitu dengan penuh kewaspadaan Bodhisattva berada di alam surga Tusita. Ini kualitas kedua. Yang ketiga yaitu Sang Bodhisattva berada di alam surga Tusita selama panjang umur ya, memiliki umur panjang penuh, dan juga kuingat sebagai kualitas yang mengagumkan dan menakjubkan dari Sang Buddha. Nah, pada saat Dewa Sentaketu yaitu nama Bodhisattva Siddhartha di saat terlahir di surga Tusita ya, sebelum terlahir menjadi manusia ya, sebelum meninggal dari alam surga Tusita, biasanya di dalam Tripitaka dijelaskan bahwa ya aura kehidupan itu mulai memudar ya, dan pada saat itu para dewa dan ya tentunya para dewa menyambut dengan baik kelahiran Bodhisattva di alam manusia ya. Dan kualitas selanjutnya yaitu dengan penuh perhatian dan kewaspadaan Bodhisattva meninggal dunia dari alam surga Tusita dan masuk ke dalam rahim Dewi Mahamaya ya. Ini juga sebagai kualitas ya yang mengagumkan dan menakjubkan dari Sang Buddha. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasannya, dan saya juga mengingatkan kembali untuk
tetap ini ya, menjaga kesehatan dengan baik dengan menjaga pola hidup, yaitu paling tidak dalam sehari menjaga membagi waktu menjadi 3 ya. Ada waktu untuk serius ya, untuk berumah tangga bekerja, kemudian ada waktu istirahat dan waktu untuk jeda. Waktu jeda ini kita gunakan untuk hening, walaupun hanya sebentar, tapi ada waktu untuk hening, itu sangat cukup baik. Berkaitan tentang selanjutnya harus menjaga ini ya, menjaga pola makan, memakan dan meminum yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan saya juga ingin memberitahukan untuk kegiatan ya, minggu depan karena semuanya sedang mudik ya, libur ya untuk tanggal ya, untuk minggu depan ya, bisa begitu ya, ucap pagi libur karena memang ini ya, ada rata-rata yang mudik semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi, nama saya Andi Braya.